Ya oke, balik lagi penjelasan tentang ikan mas koki. Jadi belakangan ini banyak banget yang tanya ke gue nih guys. Mungkin dia baru memelihara ikan mas koki dan juga mungkin masih dikategorikan pemula. Nah kali ini kita akan bahas yuk. Kira-kira apa aja sih yang harus dipersiapkan oleh para pemula untuk memelihara ikan mas koki nih? Jangan kemana-mana ya, kita bahas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana guys, kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya guys. Oke, gue Rihan Fandika, balik lagi di Storykus 24. Tentunya dalam pembahasan ikan mas koki lagi nih guys. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas khusus untuk para pemula nih. Nah, jadi memang salah satu cukup yang krusial juga untuk pembahasan tentang ikan mas koki. Dan ini biasanya sangat asing untuk para pemula. Biasanya keluhannya, bang, gue baru aja beli ikan mas koki, tetapi dalam waktu seminggu kurang mati ikannya. Kenapa? Nah, jadi gini, untuk perihal mati memang banyak banget kategorinya guys. Bisa jadi faktor air, bisa jadi faktor suhu, bisa jadi faktor ikan itu sendiri. Misalnya ikannya kurang bersih, belinya di mana nggak jelas. Dan yang terakhir bisa jadi faktor pakan guys. Nah, dan yang paling pentingnya juga adalah mereka tidak tahu cara maintenance dan penanganan ikan yang tepat saat sakit ataupun memelihara biasa aja ya guys ya. Nah, kita akan bahas lengkapnya di sini. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya. Dan gue minta maaf banget karena kemarin sempet vakum cukup lama, sekitar 10 hari. Karena memang ada kebutuhan khusus di bidang produksi. Bukan produksikan, tetapi produksi kerjaan utama gue guys, yaitu merakit motor CBR 250RR yang sudah launching pada tanggal 19 September kemarin. Jadi gue ikut berkontribusi untuk merakit engine motor tersebut. Jadi makanya gue kecapean dan gak bisa ngonten. Tapi karena banyak banget dukungan dari para kalian bertanya tentang bang kapan konten, bang kapan konten, bang kapan konten. Oke, gue buatkan. Dan sekarang khusus untuk para pemula, kita balik lagi nggak apa-apa ya guys ya. Kita flashback juga. Dan yang paling penting adalah ilmu ini bisa dimanfaatkan atau dipakai buat kalian yang udah canggih sekalipun. Oke, kita bahas yuk. Nah oke, jadi untuk ikan mas koki, cara merawatnya sebelum kita merawatnya kita harus kenal dulu ikan ini seperti apa. Ikan mas koki adalah ikan yang cukup unik, ikan yang gembul dan lucu dan mungkin berbeda jauh dengan koi walaupun satu ras, yaitu ikan mas. Nah di sini pentingnya ikan mas koki tentunya ada jenis-jenis yang perlu kalian ketahui, dan biasanya umumnya yang biasa dipakai untuk kontes dan juga yang sekiranya sudah ada namanya, yaitu adalah oranda, lalu ryukin dan juga rancu. Serta belakangan ini sudah mulai bermunculan ada demekin. Nah, jadi untuk 4 itu buat pemula kira-kira cocok yang mana bang? Nah, untuk ikan pemula biasanya kalau gue mengkategorikannya mulailah dari rancu. Kenapa dari rancu? Nah, jadi untuk rancu ini adalah spesies atau jenis ikan mas koki yang cukup mudah dirawat kalau menurut gua guys. Jadi kalau untuk bentuk proporsional nggak perlu dipikirkan dahulu. Intinya kalau untuk merawat ikan mas koki, ya udah yang penting hidup aja dulu, nggak perlu muluk-muluk lah ya. Jadi kalau udah bisa mempertahankan ikan mas koki sampai 1 tahun lebih, biasanya sudah melalui ada fase sakit, fase nggak nafsu makan, tentunya banyak banget dialamin. Dan kalau buat kalian yang bingung-bingung, bisa aja sih tinggal cari playlist gue di halaman channel Storykus 24 tentang pakan, tentang bisa memelihara, tentang penyakit ikan mas koki. Banyak banget deh, tinggal kalian cari. Tapi kali ini kita akan bahas inti-intinya aja. Jadi untuk ikan pemula mas koki yang cocok adalah ikan jenis rancu, R-A-N-C-H-U. Nah, rancu ini adalah yang tidak memiliki dorsal atas. Dorsal itu adalah sirip bagian atas. Biasanya kalau orang dari ryukin mereka memiliki
dorsal atau sirip bagian atas, nah di situ kalian susah merawatnya, bisa gampang patah, bengkok dan juga yang lainnya. Tapi kalau rancu tidak punya, nah ini penting banget buat kalian. Jadi nggak perlu repot-repot mikirin sirip bagian atasnya guys, tapi ikan kalian tetap terlihat indah. Oke, itu adalah satu. Nah sekarang kita lanjut ke fase yang kedua atau ke faktor yang kedua dalam merawat ikan mas koki. Oke, kita lanjut sekarang ke faktor yang kedua. Kira-kira apa bang? Nah, jadi kalau faktor kedua adalah kalian harus memperhatikan equipmentnya. Jadi ikan mas koki tentunya memiliki standar dalam memelihara. Kalau buat cuman ya memelihara aja, nggak yang sistem grooming lalu macam-macamnya gitu, kalian bisa menggunakan 25 liter air untuk satu ikan mas koki jenis ukuran sekitar 6 sampai 12 maksimal ya guys. Jadi kalau untuk 12 up ya kalian bisa naikkan aja, misalnya 50 liter untuk satu ikan. Bahkan yang paling bagus kalau gue sih biasanya pakai 100 liter untuk satu ikan kalau mau grooming, tapi kalau enggak ya nggak apa-apa. Oke, di faktor ketiganya adalah masih di equipmentnya. Jadi selain tank ada juga equipment lainnya. Apa itu bang? Nih, sistem filtrasi, lampu akuarium, aerator. Itu juga cukup penting. Lalu kalau nggak punya gimana bang? Ya belilah. Nggak mungkin kan? Kalian masa mau merawat ikan pakai ember? Mati guys. Kita bahas satu persatu. Oke, kenapa sih penting banget ketiga tersebut? Jadi pertama, saat kalian sudah memiliki tank atau akuarium, kalian harus memiliki sistem filtrasi. Sistem filtrasinya sendiri bisa dilengkapi dari pompa, dari filter mekanis, filter biologis, filter kimiawi kalau yang mau pakai, kalau enggak juga nggak apa-apa. Dan yang terakhir adalah apa ya namanya nih ya, talang. Nah, tempatnya itu sendiri guys. Jadi ini adalah filter talang, kalian bisa buat atau beli secara custom juga banyak ya guys. Sekarang kita bahas dari tadi sistem filtrasi udah, tentunya pompa. Nah, pompa kalian bisa gunakan sekitar 10 kali lipat dari volume air. Jadi kalau volume air sudah dihitung berapa jumlahnya, misalnya katakan di sini 100 liter. Berarti kalian gunakan pompanya yang 1000 liter. Kalau misalnya lebih gede boleh bang, boleh aja. Yang penting jangan sampai tekor di filtrasinya, apalagi sampai luber ya. Kalau sampai luber dan kalian tinggal sampai airnya habis, terancam ikan kalian guys. Nah oke, sekarang kita lanjut. Lalu yang selanjutnya adalah aerator. Di sini aerator gue matikan karena kebutuhan produksi video kita, biar kalian terdengar jelas juga ya untuk kualitas videonya. Dan aerator memang cukup penting. Fungsinya apa bang? Fungsinya itu adalah untuk menambah kadar oksigen dalam air. Karena ikan mas koki walaupun hidup di air juga butuh oksigen guys. Butuh oksigennya gimana bang? Nah itu dia dengan cara microbubble yang masuk ke dalam air. Jadi kandungan O2 nya juga bagus dan sehingga airnya sehat. Kalau air sehat tentunya bisa membantai para virus-virus penyakit-penyakit yang ada guys. Nah di sini penting banget kan dari faktor ketiga ini. Dan sekarang lanjut aja deh, kita percepat. Untuk yang keempat itu apa bang? Keempatnya adalah pakan. Nah kalau untuk buat kalian para pemula yang baru memulai memelihara ikan mas koki, mungkin ikannya ikan kelas-kelas yang biasa yang 10 ribuan, 15 ribu, nggak apa-apa guys. Buat kalian belajar nggak apa-apa, yang penting jangan sampai mati. Dan pakannya sendiri kalian bisa gunakan pakan apapun, mungkin dari agaru yang murah-murah aja guys. Atau dari pakan-pakan ini gue ambilkan dulu sebentar. Nih seperti ini nih, ini juga cukup murah, growth spirulina. Lalu ada pakan lainnya juga ada. Gak apa-apa guys, kalian bisa gunakan ada Raiden Black, lalu Spiru Power gitu. Ini murah, ini 90.000 tapi sudah 1,6 kilo. Jadi kalau dibandingkan agaru ya agaru sekitar 10.000. Mungkin beratnya berapa ya, 100 graman. Jadi ya bisa dibilang nggak jauh beda gitu, kalian bisa gunakan. Tapi kalau ikan kalian sedikit sih gue nggak recommended, karena ini ya cukup lama ngabisinnya kalau ikan kalian sedikit. Kalau jumlah ikannya cukup banyak, digunakan sangat baik. Oke, nah sekarang pakannya kita kasih 3 kali sehari aja guys. Boleh nggak bang lebih? Abang kasih makannya berapa? Kalau gue kasih makan 20 kali dalam sehari maksimal sih. Kalau biasanya 12 sampai 20 kali. Ini sudah rekomendasi dari mentor gue, Bang Tommy Nuryansyah dari RGF. Jadi
beliau mengajarkan 12 kali, 8 sampai 12 kali, tapi kalau gue pakai 12 sampai 20 kali, dan 20-nya itu 8-nya, jadi 12 itu makanan utama, yang 8 itu bisa cemilan guys, bisa jadi udang, baby shrimp, atau apa ya, brokoli. Nah, di situ juga bisa penting banget, bahkan sampai bawang putih juga gue treatmentkan biasanya guys. Nah, di sini pakan hanya 3 kali untuk mencegah amoniak menjadi lebih tinggi guys. Karena amoniak memang cukup berbahaya kalau tidak teratasi dan terurai oleh sistem filtrasi kalian. Tentunya amoniak akan masuk lagi ke dalam tank, lalu akan menyerang ikan-ikan kalian guys. Penting banget kan? Nah, makanya 3 kali aja deh sehari, nggak usah banyak-banyak. Pokoknya diukur, kalau misalnya kalian kasih makan dalam waktu 15 menit nggak habis, kurangin. Kalau misalnya 10 menit habis, nggak apa-apa baik. Jadi yang penting aman. Kalau misalnya melebihi dari 30 menit, sejam, itu udah merusak air atau kualitas air dari tank kalian. Nah, makanya penting banget kan. Ya oke guys, kita bahas lagi ke faktor yang terakhir atau faktor kelima, yaitu adalah lampu akuarium. Kalian lihat betapa menawannya kalau ada lampu. Nah, kebayang nih ya kalau misalnya kalian akuariumnya nggak ada lampunya guys. Nah, kalau nggak ada lampunya tentunya ya bakal gelap, apalagi malam hari saat ada tamu. Nggak keren banget kan, ikan-ikan kalian nggak kelihatan. Nah, penting banget. Sebenarnya bukan itu guys pentingnya, jadi pentingnya buat ikan kalian. Jadi untuk lampu akuarium sendiri memang cukup penting, karena kalau ikan kalian kekurangan cahaya, tentunya akan kurang juga tingkat kecerahan warna dari ikan mas koki kalian. Nah, gimana kalau misalnya nggak ada lampu? Selain kurang estetik, ditambah lagi ikan kalian jadi nggak cerah guys. Tinggal pilih sendiri deh ya. Kalau nggak ada lampu ya beli aja karena murah. Banyak yang 50.000, 60.000 juga ada gitu. Jadi kalau masih pemula beli yang biasa-biasa aja biar tahu kualitasnya. Tapi kalau misalnya nanti kalian sudah ternyata ada uang dan juga pengen upgrade, bisa aja gitu. Pakai tank lebih besar, lampu main gitu, nggak apa-apa. Main itu apa bang? Main itu adalah merek yang ya cukup ternama saat ini. Kalian bisa gunakan ya guys. Nah, itu juga sudah gue rekomendasikan karena udah banyak juga barang-barang main yang ada di sini, termasuk sistem filtrasi gue yang ini memakai main rugby. Nah, oke. Kalau untuk pemula baru-baru ini ya itu aja sih sebenarnya untuk pertama kali. Tadi apa? Pertama tank, kedua equipment-equipmentnya, pendukungnya seperti pompa, sistem filtrasi, lalu lampu, aerator, dan juga tadi populasi ikan sudah kita bahas semua. Nah, semoga ilmu yang tadi gue bagikan ke kalian, atau misalnya buat kalian yang udah canggih ternyata ada terlupa, semoga bermanfaat ya guys. Nah, oke, kalau gitu terima kasih telah menonton hingga usai. Sampai jumpa esok hari, kita akan bahas lagi tentang sistem filtrasi talang, kira-kira baik apa enggak untuk para pemula atau para pecinta ikan mas koki. Kita bahas yuk. Oke, kalau gitu terima kasih. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kunjungi juga toko Storyfish Aquatic untuk melihat rekomendasi pakan ikan mas koki buat kalian nih guys. Oke, see you in the next videos.